Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 4 hari ini? Bu Rati berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali melalui video pembelajaran. Nah, kita sudah masuk ke tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, muatan bahasa Indonesia. Langsung saja kita menuju materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta keterhubungan antar gagasan yang didapatkan dari teks lisan, tulis, ataupun visual. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Apabila nanti ada yang penting, silahkan kalian tulis di buku catatan kalian ya. Apakah teks visual itu? Nah, yang pertama, teks visual adalah teks yang cara pencapaiannya menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Contohnya adalah gambar. Melalui gambar, terdapat gagasan pokok yang bisa dikembangkan. Gagasan pokok adalah pernyataan atau kalimat yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Kalimat yang terkandung dalam gagasan pokok disebut kalimat utama atau kalimat topik. Jadi teks visual itu berbentuk gambar, hanya bisa dilihat oleh indera penglihatan. Nah, ini merupakan contoh dari teks visual. Gambar seorang ibu sedang mematikan lampu, seorang anak yang sedang mematikan televisi, berupa gambar. Kemudian, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Pertama, mencermati dan mengamati teks visual dengan teliti. Yang kedua, temukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks visual. Jadi kita amati, kita teliti, lalu apa yang kita dapatkan dari gambar tersebut. Dan yang ketiga, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual. Setelah kita dapatkan informasi, kita tentukan apa sih maksud dari gambar ini. Nah, maksud dari gambar itu adalah gagasan pokoknya. Nah, kita coba mencari informasi penting dari teks visual yang ada di layar kalian. Informasi penting yang kita dapatkan yaitu menghemat energi listrik. Karena di situ terlihat bahwa ada ibu yang sedang mematikan lampu, ada anak yang mematikan televisi, berarti itu merupakan menghemat energi listrik. Yang kedua, alasan menghemat energi listrik. Yang ketiga, mematikan lampu dan mematikan televisi. Itu adalah informasi penting yang kita dapatkan dari teks visual yang ada di layar kalian. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan informasi penting tadi, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk membuat suatu paragraf. Gagasan pokoknya, inti dari gambar itu tadi adalah menghemat energi listrik. Nah, informasi penting lainnya tadi dapat digunakan sebagai gagasan pendukung, yaitu 1. Alasan menghemat energi listrik. 2. Cara menghemat energi listrik. Langsung saja, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah kita tentukan lagi, dapat disusun menjadi paragraf. Misalkan kita beri judul yang sesuai yaitu hemat energi listrik. Kita harus menghemat energi listrik. Nah, merupakan gagasan pokoknya tadi, menghemat energi listrik. Kemudian dilanjut dengan gagasan pendukung. Karena energi listrik merupakan energi yang tidak dapat diperbarui.
Tadi gagasan pendukung yang kedua adalah alasan menghemat energi listrik. Kemudian pada kalimat selanjutnya, cara menghemat energi listrik diantaranya dengan mematikan lampu jika siang hari dan mematikan televisi jika tidak dilihat. Itu adalah gagasan pendukung yang kedua, cara menghemat energi listrik. Nah, dari teks visual tadi kita dapat menemukan 1. Informasi penting, 2. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan yang ketiga menyusunnya dalam sebuah paragraf. Jangan lupa untuk menentukan judul yang sesuai. Selanjutnya, ayo kalian harus mencoba. Di layar kalian ada sebuah gambar. Ada sebuah teks visual ya namanya. Yang pertama, amatilah teks visual di samping. 2. Tentukan informasi penting yang terdapat dalam teks visual di samping. 3. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari informasi yang telah didapat. 4. Buatlah sebuah paragraf yang tersusun dari gagasan pokok dan pendukung yang telah kalian tentukan tadi. Dan yang terakhir, jangan lupa memberi judul yang sesuai dengan teks visual yang sudah kalian amati. Silakan kalian coba di buku tulis bahasa Indonesia kalian masing-masing. Bu Guru yakin kalian pasti bisa. Kalau kurang paham, nanti bisa menanyakan kepada orang tua kalian atau langsung ditanyakan kepada Bu Guru. Jangan lupa nanti hasil pengerjaannya difoto dan langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp Bu Ratih. Sekian materi tentang bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian dapat memahami, jangan sampai dilupakan. Tetap semangat belajar di rumah dengan didampingi kedua orang tua. Patuh kepada orang tua, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.